Selamat pagi Bu Arista. Selamat pagi Pak. Gimana hari ini? Sehat? Sehat, semangat. Baik Bu Arista. Pagi ini kita ngopi dulu ya. Ya. Ngobrol pembelajaran inovatif. Kita ngopi dulu bentar. Bu Arista nanti rencana itu mau pembelajaran di kelas 10 Tata Busana ya? Ya, 10 Tata Busana 1. Ya. Di mata pelajaran seni rupa. Ya. Nah, apa tujuan pembelajarannya Bu yang nanti akan dicapai pada pembelajaran nanti? Ya. Tujuan pembelajaran untuk yang pembahasan ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi, lalu siswa mampu mendeskripsikan pesan dari karya dan medium yang digunakan atau media yang digunakan. Iya. Jadi pertama mengidentifikasi, kemudian mendeskripsikan pesannya, pesan dari karya itu. Iya. Nah, Bu Arista, boleh diceritakan bagaimana persiapan Bu Arista untuk pembelajaran nanti, strateginya yang akan diterapkan, mulai dari pendekatan, kemudian model pembelajarannya, metode, sampai dengan media yang akan digunakan, boleh diceritakan. Ya, untuk pembelajaran kali ini saya fokus pada seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nanti dengan menggunakan strategi pembelajaran, pendekatan berdiferensiasi, mengintegrasikan KSE dan budaya positif. Lalu model pembelajarannya ada discovery learning, metode yang saya gunakan diskusi dan presentasi. Dengan media nanti dari saya ada materi secara tertulis dan menggunakan handphone serta internet sekolah. Lalu produk nanti yang saya inginkan untuk siswa dapat membuat itu adalah produk deskripsi karya, bisa berupa nanti siswa bisa memilih yang menyukai dia menulis, bisa dalam bentuk Word, artikel, terus yang suka untuk audio video bisa menggunakan video, bisa video berupa dia slide, bisa juga video dia langsung menjelaskan tentang deskripsi karya, teknik, media, sampai makna karya tersebut. Seperti itu. Terima kasih Bu Arista sudah mempersiapkan strategi pembelajarannya. Kemudian bagaimana rancangan penilaiannya? Penilaian ada penilaian formatif, kognitif, dan psikomotor. Saya sudah membuat rubriknya. Nanti dia mencapai nilai rentang nilainya itu ada, dia mendapatkan A, B, C, itu sudah ada rentangnya di sana. Oke. Kalau tadi pendekatannya adalah diferensiasi, diferensiasinya di dalam bentuk apa ya Bu Arista ya? Nanti untuk materi atau konten, saya biasanya membebaskan siswa untuk mencari. Jadi sumber itu bukan dari saya hanya memberikan clue. Kita nanti membahas tentang seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi tekniknya apa saja, medianya apa saja, sampai dengan secara keseluruhan bentuk karyanya itu mereka bisa mencari di internet. Lalu mereka buat resumenya. Mereka berikan ke saya. Nanti kalau ada yang tidak jelas baru saya menjelaskan. Jadi saya lebih mengedepankan siswa untuk aktif di dalam kelas seperti itu. Oke. Kemudian untuk integrasi KSE tentunya nanti di pembelajaran seperti apa integrasi KSE?
Untuk KSE-nya nanti biasanya saya pada awal itu mempersiapkan, maksudnya kesiapan siswa seperti apa di dalam akan melaksanakan pembelajaran. Jadi sebelumnya dia sudah mendapat materi apa sampai nanti mau masuk ke dalam pembelajarannya itu saya benar-benar mempersiapkan mereka untuk fokus ke dalam materi tersebut. Kemudian untuk integrasi budaya positifnya bentuknya nanti di pembelajaran. Budaya positifnya itu saya membiasakan nanti ada misalkan dia ada nanti kan targetnya kita akan berdiskusi dan untuk mempresentasikan. Jadi budaya positifnya di sini saya lebih menekankan mereka dapat menghargai pendapat orang lain, tidak kalau belum ada kesempatan untuk berbicara tidak memotong pembicaraan temannya gitu. Jadi di sini saya menitik beratkan pada biar siswa itu bisa menerima dan memberikan masukan sesuai dengan tempatnya. Oke, kemudian Bu Arista nanti akan melakukan praktek pembelajaran di kelas yang nanti akan diobservasi. Bu Arista, area pengembangan yang nanti harus diamati pada proses pembelajaran nanti apa ya? Saya lebih ke pengelolaan kelas, Pak. Jadi nanti secara keseluruhan bagaimana siswa dapat menjalankan atau mengikuti pelajaran dengan sukacita, maksudnya dia senang, dia rasa nyaman di kelas, sampai nanti bagaimana saya mengelola nanti ada pembagian kelompok-kelompok itu mereka bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka. Oke, terima kasih Bu Arista. Jadi semua sudah saya catat di sini, baik strategi sampai dengan nanti area pengembangan yang akan menjadi fokus pembelajaran Bu Arista. Terima kasih, dan kita nanti ketemu di kelas. Saya hanya menemani Bu Arista saja. Oke. Terima kasih, Pak. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar? Baik. Semangat? Semangat. Siapa yang tidak masuk hari ini? Saya. Kenapa? Sakit. Sakit. Ada lagi? Sudah. Nih. Untuk pertemuan kali ini nanti kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kemarin kita sampai apa? Refleksi, deskripsi karya seni rupa 3 dimensi dan 2 dimensi. Oke, ada yang masih ingat seni rupa 2 dimensi itu apa? Karya seni yang hanya bisa dilihat dari satu arah. Jangan tertipu dengan 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi kalau 2 dimensi itu kita hanya melihat dari satu arah, jadi hanya dari depan saja. Kalau yang 3 dimensi, karya seni yang kita bisa lihat dari berbagai arah. Jadi ada volumenya dalam karya itu. Jadi kita mau lihat dari depan, dari samping, dari belakang, itu kita bisa melihatnya, ya. Baik, itu kalian sudah mengingat untuk materi yang kemarin, dan materi yang sekarang kita akan nanti berdiskusi secara kelompok sehingga kalian nanti bisa mengidentifikasi karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu kalian bisa mendeskripsikan pesan dari karya dan media yang digunakan, ya. Berdasarkan kemarin saya
tanya ke kalian dan saya kirim link ke kalian untuk mengisi. Kalian suka cara belajar seperti apa? Ini ada 3 bagian ya, ada yang secara visual, auditory, dan kinestetik. Nanti yang visual kalian buat 2 kelompok, yang auditory ada 1, dan yang kinestetik buat 2 kelompok itu ya. Dalam seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi yang tadi pertemuan lalu kita sudah bahas, itu ada bentuk 2 dimensi adalah lukisan ya, bentuk 3 dimensi bisa patung, bisa bentuk karya-karya yang digunakan. Untuk bahan dan media ini ya, kalian bisa lihat bahan dan media ini. Yang A itu untuk karya 2 dimensi ya, bisa menggunakan pensil, konte, pensil warna, krayon, pena, cat air, cat minyak. Lalu medianya bisa kanvas ya, bisa kuas, palet, komputer juga bisa digunakan, dan sekarang kalian bisa menggunakan handphone, itu juga bisa menggunakan membuat karya 2 dimensi. Lalu kertas ya. Untuk teknik berkarya ada linier itu menggambar menggunakan garis-garis ya. Lalu blok itu menutup objek dengan 1 warna saja. Jadi kalian membuat gambar lalu kalian warna hanya menggunakan 1 warna. Lalu arsir ini membuat gelap terang menggunakan garis-garis sejajar ya. Terus dusel itu biasanya kalian membuat garis-garis terus kalian ratakan menggunakan tangan ya, jari-jari, atau menggunakan kapas. Itu teknik dusel. Lalu pointilis itu menggunakan titik-titik. Jadi kalian menentukan gelap terang karya itu menggunakan titik-titik. Yang gelap berarti titiknya semakin banyak, dan yang terang titiknya akan semakin sedikit. Itu untuk menandakan gelap terangnya. Lalu akuarel ini menggunakan cat air biasanya. Cat air dengan air yang banyak. Jadi dia menyapukannya di kertas itu terlihat transparan. Ya. Jadi dasar kertas putihnya itu masih terlihat. Itu untuk teknik akuarel. Lalu teknik plakat. Teknik plakat ini sapuan tebal. Jadi kalau tadi akuarel tipis, plakat itu tebal ya. Itu untuk karya seni rupa 2 dimensi ya. Contohnya bisa kalian lihat. Ini ya. Ini contoh karya 2 dimensi. Ini ada sketsa. Ini sketsa kota ya, gedung-gedung tinggi. Lalu ada karya karikatur. Ini masuk ke dalam karya seni rupa 2 dimensi. Oke. Lalu untuk karya seni rupa 3 dimensi ya. 3 dimensi ini kita melihat karya itu dari berbagai arah. Berarti karya tersebut memiliki volume atau isi dan ruang yang melingkari atau mengitari semua dari karya tersebut. Jadi karya 3 dimensi kita bisa melihatnya dari berbagai arah. Kalau ini untuk tekstur ya, tekniknya ini ada teknik aplikasi. Teknik aplikasi itu menggabungkan beberapa media menjadi satu. Terus mozaik itu menempel pecahan-pecahan. Terus teknik merakit menyambungkan. Merakit ini bisa juga misalkan kalian menggunakan media logam, itu bisa disambung dengan teknik las, teknik patri, itu masuk ke dalam merakit ya. Teknik cor, teknik pahat membuat karya ukiran. Teknik cor biasanya patung ya, patung dengan menggunakan logam itu menggunakan teknik cor, atau dia pakai semen dan pasir itu juga bisa menggunakan teknik cor. Ada bahannya, bahan lunak, terus bahan liat dan bahan kertas. Ini untuk karya 3 dimensi ya. Ini contohnya ya.
contoh karya ini anyaman. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Sudah paham ya? Karena minggu kemarin kita sudah membahasnya untuk karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu selanjutnya berdasarkan tadi kalian yang menyukai pembelajaran secara visual, silakan kalian membuat kelompok terdiri dari 5 siswa ini ya, dibagi, silakan berkelompok, lalu nanti kalian buat deskripsi karya yang berisikan judul karya, senimannya siapa, tahun pembuatannya, lalu teknik yang digunakan, media yang digunakan, terus bahan dan alat, sampai pada makna karya menurut kalian ya. Silakan kalian membuat kelompok berdasarkan ini. Yang kelompok visual berarti ada yang beranggotakan 6 ya. Lalu yang auditori tidak ada di situ 5, 1 kelompok. Kinestetik ada 2 kelompok. Silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Lalu kalian boleh kalian buka atau googling, kalian bisa ketik deskripsi karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi. Silakan kalian pilih salah satu. Nanti di situ ada, kalian bisa konsultasi ke saya. Lalu kalian buat untuk bentuk karyanya ya. Bisa berupa Word, bisa berupa PDF, bisa berupa video atau PowerPoint. Ya, silakan dibuat. Gabung kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 1 memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vanessa Ramadhani. Saya Hasriani Sitri Pradewi. Saya Nagita Meliana. Saya Putri Ainda Pratama. Susi dengan kami di sini ingin mempresentasikan deskripsi karya seni rupa 2 dimensi yang akan disampaikan oleh Tasli.
kali 80 cm. Media atau teknik cat akrilik di atas kanvas. Tahun pembuatan 2007, penciptaan Dr. Andes Bambang Sundari MPG. Pendahuluan. Kebebasan seniman dalam berkarya seni rupa mencapai kemajuan sejak abad ke-19, yaitu dengan munculnya seni lukisan abstrak. Seni lukis merupakan media ekspresi, yaitu media untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan. Penciptanya berdasarkan pengalaman dan sebagainya. Pelukis menciptakan karyanya dengan gagasan, bentuk atau komposisi, dan media atau teknik tertentu sesuai dengan pilihannya. Karena menciptakan karya seni merupakan bentuk aktualisasi diri. Maknanya seni rupa abstrak. Lukisan di atas diciptakan dengan gaya abstrak. Maka untuk membahasnya, pertama-tama perlu dijelaskan pengertian lukis abstrak sebagai salah satu gaya. Seni lukis abstrak mungkin tidak sama sekali berdasarkan kepada bentuk objek yang dikenal recognizable objek, tetapi mungkin juga merupakan abstraksi dari bentuk objek yang dikenal. Lukisan pria modern misalnya merupakan hasil akhir dari eksplorasi bentuk jasad objek, berupa kisi-kisi garis berwarna netral, hitam, putih, dan abu-abu yang diisi dengan warna primer merah, kuning, dan biru. Demikian pula lukisan abstrak Basil Kandinsky dihasilkan melalui eksplorasi bentuk dasar objek alam, pemandangan alam, sehingga tinggal berupa komposisi garis, bidang, dan warna. Berbeda dengan karya-karya seniman yang minimalistik, hanya berupa bidang dasar warna dengan tertentu, misalnya merah yang rata, ditambah dengan satu goresan kuas tipis dengan warna lain yang sepenuhnya non-objektif. Lukisan abstrak merupakan mengandung unsur simbolis sehingga menjadi fenomena kultural. Lukisan semacam ini lebih banyak mencerminkan diri pelukisnya daripada realitas objek yang ditampilkannya. Melukis dapat memberikan makna simbolik pada semua objek di luar dirinya. C. Analisis lukisan keras. Untuk menelusuri fungsi unsur, bentuk, dan prinsip komposisi pada sebuah karya seni digunakan format analisis atau analisis bentuk Clapper 1966. 1. Tema adalah ide yang luas atau pesan yang disampaikan oleh sebuah karya seni. Biasanya tentang kehidupan masyarakat atau sifat-sifat manusia. Tema adalah ide dasar dan sering bersifat universal yang dieksplorasi dalam sebuah karya. Sesuai dengan judulnya, tema lukisan di atas adalah pergerakan, yaitu tumbukan kelas antara dua kekuatan yang saling berlawanan yang dapat mengakibatkan kekacauan atau kehancuran. Tema ini didasarkan pada inspirasi tentang gempa bumi di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006. Gempa bumi tersebut merupakan gempa tektonik yang sangat kuat, berkekuatan 5,9 pada skala. Itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi dari karya yang diambil oleh kelompok 1, yaitu karya 2 dimensi berupa lukisan pada kanvas menggunakan cat akrilik? Ada yang ingin menanggapi? Pas? Oke. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Lati dari nomor dari kelas PS1 nomor absen 1. Saya pada saat jenazah dan absen 2. Saya Lati Selesai nomor absen 4. Saya Tiga Widianti nomor absen 8. Saya Desa Bulan Malam absen 26. Ini akan mempresentasikan lukisan yang akan dibuat oleh adik kecil. Media teknika aksi lip di atas kanvas. Tahun pembuatan menunjukkan 2007. Dr. Anis Bambang Priyadi, MPD. Pendahuluan kebebasan seniman dalam berkarya sehingga mencapai kemajuan sejak abad ke-19, yaitu dengan munculnya seni lukisan abstrak. Seni lukisan merupakan media ekspresi, yaitu media untuk menggunakan pikiran dan perasaan. Ciptanya berdasarkan pengalaman estetiknya, pelukis menciptakan karyanya dengan gagasan, bentuk komposisi, dan media atau teknik tertentu sesuai dengan pilihannya. Karena menciptakan karya seni merupakan bentuk akulturasi diri. Seni lukis abstrak. Lukisan di atas diciptakan dengan gaya abstrak, maka untuk membahasnya pertama-tama perlu dijelaskan pengertian seni lukis abstrak. Sebagai salah satu gaya seni lukis abstrak mungkin tidak sama sekali didasarkan pada bentuk objek yang dikenal suatu objek, tetapi mungkin juga merupakan abstraksi diri. Teknik berkenaan dengan jenis dan cara penggunaan media atau bahan dan alat dalam pembuatan karya seni rupa Limpar 1966 35 lukisan di atas dikerjakan di atas kanvas dengan cat akrilik dan kuas dengan ukuran yang bervariasi. Cat akrilik dibuat dari bahan pewarna, pigmen, dan bahan pengikat akrilik, polimer, dan dapat diencerkan dengan air. Ini tadi dari kelompok 2 sama mengulas tentang karya seni rupa 2 dimensi. Sama juga tentang lukisan yang diangkat. Jadi untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menanggapi dari karya yang dibahas oleh kelompok 2. Tidak? Sudah paham semua? Dari teknik yang digunakan, lalu media yang digunakan, alat dan bahan, sudah jelas? Ya. Oke, silakan ditutup kelompok 2. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata kami maafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 yang ingin mempresentasikan tentang deskripsi karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi. Silakan kelompok 3 untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang deskripsi karya seni rupa 2 dimensi yang akan dibantu oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arifin Aulia Widawati, dan saya Nabila Sunyabila, dan saya Yudhya Pertiwi, saya Devina Fitrianjani. Baik, materi yang akan disampaikan oleh dosen. Deskripsi karya. Judul deskrip atau cerita. Seniman Edward
Mans, tahun pembuatan 1893. Alat dan bahan: cat minyak, kadmium, kuning, merah terang, biru laut, dan pensil. Media: kertas karton, ukuran 91 cm kali 73,5 cm. Makna karya: deskripsi menggambarkan tentang seseorang yang tercekam atau mengalami kecemasan dengan latar belakang senja. Teknik yang digunakan pada karya yaitu menggunakan teknik pelakat dengan menggunakan bahan dasar cat minyak dengan campuran warna cat yang cepat. Baik, sekian presentasi dari Bapak kami. Apakah ada pertanyaan atau saran? Baik, sekian presentasi dari Bapak kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, semua kelompok sudah mempresentasikan ya tadi tentang deskripsi karya seni rupa 2 dimensi ataupun seni rupa 3 dimensi. Tetapi tadi lebih banyak kalian mengulas tentang seni rupa 2 dimensi ya. Pemahaman kalian tentang seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi sudah baik ya. Terima kasih sekali untuk antusias kalian, untuk kalian sangat termotivasi untuk membuat karya ya. Karya berupa tadi ada PDF, ada yang kalian menulis dengan di kertas, lalu ada juga yang membuat video. Semua karya sudah masuk ke saya, kalian kirimkan melalui WA kemarin ya. Terima kasih sekali, bagus-bagus semua. Dan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang kalian dapatkan? Menurut kalian memperoleh apa nih setelah kita mempelajari karya 2 dimensi dan 3 dimensi? Tadi yang kita udah presentasikan juga, apa yang kalian dapat? Teknik pembuatan, lalu makna ya. Terutama di sini saya sangat mengapresiasi kalian bisa memaknai karya menurut pendapat kalian masing-masing ya, menurut kelompok kalian. Jadi kalian melihat karya di Google, kalian ambil, terus dari karya itu kalian ulas dan kalian bisa memaknai karya itu menurut kalian seperti apa. Itu saya sangat mengapresiasi sekali. Jadi dengan ungkapan kalian ya, karena di dunia seni ini kita tidak ada benar atau salah. Di seni itu kita menciptakan karya sesuai dengan apa yang kita rasakan ya. Jadi perasaan kalian bagaimana kalian tuangkan ke dalam karya, itu adalah karya seni ya. Jadi tidak ada jelek, tidak ada bagus, tidak ada benar, tidak ada salah. Sesuai dengan ungkapan hati masing-masing. Baik, sangat bagus sekali presentasinya dan karyanya. Untuk minggu depan kita akan membuat karya. Kalau tadi hanya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video, dalam bentuk PDF kalian buat. Minggu depan kita akan coba mempraktekkan membuat karya real. Jadi nanti kalian bisa pilih karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi yang ingin kalian buat. Kalian tentukan tekniknya, kalian tentukan bahannya, medianya, alatnya. Minggu depan akan kita praktekkan. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak? Berarti sudah paham semua ya? Oke, terima kasih sekali untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Kita bertemu lagi minggu depan dan kalian bisa mempersiapkan alat dan bahan karya yang ingin kalian buat. Demikian, terima kasih. Selamat siang anak-anak semua. Oke, Bu Arista, terima kasih. Tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dan bisa mengikuti mulai awal sampai akhir. Nah,
Maka ini perlu kita refleksikan bersama Pak Ustaz. Jadi dari proses pembelajaran tadi, yang pertama, hal apa yang dirasa sudah baik, sudah optimal dilaksanakan dalam pembelajaran tadi. Tadi tujuan saya kan ingin siswa mampu mengidentifikasi karya, lalu bisa mendeskripsikan pesan dari karya. Terus area pengembangan itu saya ingin mengembangkan di pengelolaan kelas ya Pak ya. Menurut saya tadi untuk pengelolaan kelas, suasana belajar, terus proses pembelajaran yang menyenangkan, terus berdiferensiasi, mengintegrasikan KSE dan budaya positif itu sudah tercapai gitu, karena berdiferensiasi itu saya memang sebelum pembelajaran itu sudah mengirimkan link kepada siswa untuk mereka isi, mereka itu suka pembelajaran itu yang seperti apa gitu, apakah menggunakan audio video atau kinestetik, itu sudah, dan saya sudah membuat pemetaannya. Dan tadi pun pada saat pengelompokan untuk tugas kelompok itu saya sudah sesuaikan dengan minat mereka gitu. Jadi di produk yang dihasilkan pun disesuaikan, yang mereka ingin menulis itu sudah bisa langsung dituangkan, terus yang suka dengan audio video dan kinestetik itu sudah bisa dituangkan. Jadi untuk pengelolaan kelas saya rasa saya sudah bisa menguasai untuk di kelas 10 atau bersama-sama. Selanjutnya mungkin masih ada hal yang dirasa belum optimal. Ya. Untuk yang belum optimal, karena untuk pelajaran seni itu sebenarnya banyak sekali karya-karya yang harus ditampilkan gitu. Jadi menurut saya kalau dari tidak optimalnya itu lebih kepada sarana dan prasarana Pak. Jadi karena di sekolahan sini untuk LCD itu terbatas, jadi kadang saya hanya memberikan kepada siswa untuk coba kalian buka googling materi tentang ini. Nanti di sana ada banyak, kalian buka. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan ke saya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan fasilitas sekolah sudah memadai, mungkin saya bisa langsung dengan berbagai konten itu bisa saya tampilkan. Jadi untuk sekarang biasanya saya hanya menggunakan buku, terus nanti saya tampilkan ke siswa menggunakan HP, terus saya hanya memberikan clue kepada siswa, silakan googling, buka di Google tentang materi hari ini, seperti itu. Jadi ada keterbatasan sarana prasarana, tapi buat Bu Aista sudah ada alternatif ya. Untuk googling Ya. menggunakan HP masing-masing. Ya. Oke. Kemudian di strategi pembelajaran dipersiapkan, kemudian sudah diimplementasikan di kelas, itu yang perlu dikuatkan lagi di bagian mana di strategi pembelajaran yang perlu dikuatkan lagi? Ya, untuk strateginya karena tadi menggunakan pendekatan berdiferensiasi, terus mengintegrasikan KSE dan budaya positif, lebih kepada yang berdiferensiasinya sih Pak. Jadi kalau untuk discovery learning kan kita sudah sesuai dengan apa yang ingin disampaikan, itu sudah suka. Untuk diferensiasi itu untuk di seni ini kan kita ada tuntutan siswa nanti akhirnya akan bisa membuat karya. Dia bisa pilih seni 2 dimensi atau 3 dimensi, terus seni murni atau seni terapan. Nah itu jadi diferensiasinya saya hanya bisa memberikan kebebasan mereka memilih apa yang mau mereka buat. Nanti medianya silahkan pilih sendiri senyamannya mereka seperti apa. Cuma karena ini sesuai dengan basic guru yang diajarkan, kalau yang di kurikulum sebelumnya kan saya bisa ambil keempat
cabang seni. Kalau sekarang kan sesuai basic saya sendiri Pak, jadi mungkin saya tidak bisa memfasilitasi mereka yang suka musik, yang suka drama, yang suka tari seperti itu. Jadi ya yang harus saya lebih kembangkan lagi di diferensiasinya. Tapi untuk mewadahi itu sih saya kasih alternatif ke siswa untuk mengikuti ekstra yang ada. Jadi karena mungkin nanti saya tidak bisa ke musik, tidak bisa ke tari dan drama, itu mereka ikut ke ekstra. Tapi untuk di dalam pembelajaran ini diferensiasinya itu yang harus saya lebih kuatkan gitu. Jadi saya bisa lebih memfasilitasi siswa sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itu yang perlu penguatan ya. Iya. Diferensiasi yang mampu melayani minat belajar siswa. Kemudian dari hasil refleksi pembelajaran hari ini, itu apa yang akan dilakukan Bu Arista ke depan yang menjadi rencana tindak lanjut, tentunya untuk meningkatkan mutu pembelajaran, juga meningkatkan kompetensi mengajar Bu Arista dan bermuara pada pembelajaran yang tidak ada yang berbeda. Ya. Untuk kedepannya saya biasanya tidak ada batasan ke siswa Pak. Jadi saya komunikasi ke siswa itu saya usahakan intens. Jadi saya mengerti apa yang mereka inginkan gitu. Jadi misalkan bab selanjutnya kita akan CP selanjutnya kita akan memasuki untuk mencipta karya seni gitu. Jadi saya pasti akan kembalikan lagi ke siswa, mereka ingin praktek apa gitu. Jadi saya sesuaikan gitu. Jadi kalau tidak saya yang menentukan. Jadi kalau besok kita praktek misalkan membatik gitu, saya tidak seperti itu. Jadi kalau kita akan menciptakan seni 2 dimensi, misal kalian karya seni 2 dimensi itu ada apa itu saya jelaskan dulu, saya kasih contohnya, terus alat dan bahannya seperti apa, lalu siswa akan memilih sendiri. Jadi keberpihakan kepada murid itu saya lebih ke situ. Jadi karya yang mereka buat itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, kita melakukan identifikasi kebutuhan pembelajar, minatnya. Minat siswa. Nah, kemudian kalau seni Pak, itu mestinya kan yang diharapkan itu siswa mampu menghasilkan karya. Iya. Dari materi seni 2 dimensi dan 3 dimensi itu, apa yang diharapkan dari Bu Arista untuk karya siswa? Kalau untuk karya, kalau yang ini tadi sudah dipraktekkan itu produknya adalah dia bisa mendeskripsikan sampai memaknai karya yang sudah ada. Tapi kalau untuk mencipta nanti, saya inginkan siswa itu bisa membuat karya sesuai dengan ide dan kreativitas mereka masing-masing gitu. Jadi mereka ingin boleh pilih salah satu, ingin membuat karya 2 dimensi atau 3 dimensi sesuai dengan minat mereka. Jadi kalau misalkan mereka yang suka melukis menggunakan cat air gitu, bisa menggunakan media kertas dengan cat air. Yang suka hanya membuat sketsa, hanya menggunakan pensil atau pena, itu bisa membuat sketsa gitu. Yang suka membuat kartun-kartun itu juga masuk ke dalam seni 2 dimensi, silahkan membuat seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan Bu Arista untuk memberikan apresiasi pada karya siswa itu dalam bentuk apa? Biasanya setiap akhir semester itu saya mengadakan pameran di kelas. Jadi kita pilih karya-karya terbaik. Jadi misalkan dalam satu semester itu ada 5 tugas karya gitu kan.
Nah itu kita pilih yang terbaik lalu ditampilkan, kita buat display untuk pameran di kelas seperti itu Pak. Ada gelar. Ya, kelas. karya di kelas. Hanya memang cakupnya saya masih di kelas saja, belum secara keseluruhan buat pameran satu sekolah. Jadi saya semua jurusan itu tidak. Lalu ada juga yang karya menurut saya memang benar-benar baik, saya tampilkan di ada ruang pamer, spot pamer di bawah perpustakaan. Kayak galeri. Ya hanya dinding. Ya saya kasih panel untuk menempelkan karya, itu saya tampilkan di sana. Papan pajang gitu. Ya. Jadi itu bentuk apresiasi pada karya siswa ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Rista. Jadi hari ini luar biasa tahapan supervisi akademik kita dilaksanakan melalui advokasi sampai pasca dan juga rencana lanjutnya juga bisa catat semua. Dan saya berharap Mbak Rista tidak cepat puas dalam menerapkan pembelajaran, selalu ingin meningkatkan mutu pembelajaran, dan tentunya semuanya itu bermuara pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita bisa untuk mengawali seperti yang direncanakan Bu Arista sesuai dengan minat belajarnya. Oke, terima kasih, tetap semangat, dan saya sudah mengingatkan Bu untuk video hari ini mulai pra, advokasi dan pasca itu nanti dibawa di lokal 4 di lokal 4 nanti untuk kita refleksikan bersama dengan teman-teman di lokal 4. Kemudian juga pada PI 5 nanti Bu Arista membimbing rekan sejawat satu orang guru untuk dilakukan supervisi akademik. Jadi tahapannya mulai membimbing menyusun RPP, kemudian Bu Arista mencermati, mengkoreksi, memberikan umpan balik pada RPP yang sudah disusun, kemudian menentukan jadwal pelaksanaan supervisi akademiknya, mulai dari pra, kemudian organisasi dan pasca. Itu ya Bu Arista ya? Iya Pak. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Selamat siang Bu Arista. Selamat siang Pak.